Oke, baik. Di pertemuan kelima ini kita membahas tiga hal ya. Pertama kita bahas analisa keyword, kemudian analisa hashtag, kemudian kita belajar menggunakan Canva. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan membuat desain konten itu menggunakan template PowerPoint ya. Jadi dan sudah disertai dengan video. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang keyword dan hashtag dan Canva. Baru nanti materi pembelajaran yang minggu lalu dan materi pembelajaran hari ini nanti bisa diterapkan pada saat di pertemuan minggu depan di sesi 6 pada saat materi foto produk ya. Jadi setelah produknya kamu foto, kita belajar foto produk, baru nanti dituangkan ke dalam desain. Desainnya bebas, mau menggunakan template seperti yang kemarin diajarkan menggunakan PowerPoint atau juga bisa menggunakan Canva. Nah, oke, baik. Jadi sebentar. Oke, baik. Di materi ini kita belajar analisa keyword, hashtag, dan Canva. Nah, kenapa kita harus belajar tiga hal ini? Karena pada saat sebelum kamu posting sebuah produk ya, sebuah konten produk maupun itu di sosial media ataupun di marketplace, maka yang harus kamu perhatikan adalah pertama menggunakan desain produknya dulu ya, desain produk. Kemudian seperti yang kemarin menggunakan template, nah, boleh pakai Canva boleh. Kemudian analisa keyword. Nah, keyword ini tentunya untuk menentukan yang namanya title ya, kemudian sama deskripsi produk. Nah, intinya di situ. Sama menentukan keyword. Keyword yang bersifat pendukung ya. Nah, kemudian kita berikan analisa hashtag. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, dalam membuat sebuah konsep desain produk ataupun title atau keyword itu harus memberikan unsur kepo ya, unsur penasaran, sehingga memiliki unsur copywriting. Nah, sebagai contoh di pertemuan pertama saya pernah menjelaskan terkait produk ini ya. Ini saya pakai contoh toko kawan saya, Naviza Store. Nah, di sini ada satu produk yang sama, yaitu masker ya. Produk masker ini kita lihat dari satu toko yang sama nih ya, dari toko yang sama loh ya. Nah, kita lihat ya, ini tokonya sama ya. Ini tokonya sama, oke. Ini tokonya sama. Oke. Tapi dari toko yang sama ini dia memposting sekitar 6 konten ya. Dengan harga yang sama, produk yang sama, hanya berbeda di desain konten, kemudian berbeda di title produk, sama berbeda di description sama hashtag produk. Nah, bedanya di mana? Kita coba lihat di sini letak perbedaannya. Dari produk yang pertama yaitu judulnya adalah masker kain 3 lapis anti air droplet virus bakteri 3 play untuk hijab. Ya, di sini dia menggunakan kata kuncinya adalah hijab. Nah, kemudian kalau kita lihat desain gambar, kalian bisa lihat desain gambarnya adalah gambar perempuan ya, perempuan cantik. Kemudian pakai masker yang produknya, oke. Kemudian kita lihat dari sisi deskripsinya, coba kita lihat. Nah, ini deskripsi produk, dan juga perhatikan terkait dengan hashtagnya juga, ya kan? Hashtag ini nggak main-main ya, ada banyak nih ya kan, ada banyak, dan harga jualnya 17.500, dan kalau kita lihat di sini sudah terjual sekitar 6.424 per 7 November 2023 ya kan. Ratingnya cukup bagus. Nah, sekarang kita geser ke produk sebelah dengan produk yang sama, dengan toko yang sama ya. Kita lihat judulnya dirubah. Oke. Judulnya dirubah menjadi masker hijab muslimah 3 lapis anti bakteri droplet virus polusi 3 play. Ya kan?
Di sini ada title tambahan yaitu muslimah. Di produk sebelumnya tidak ada kata muslimah. Oke. Dan bisa kita lihat di desain produk ini, kita lihat sama wanita yang sama ya, cuma wanita yang sama, cuma satu sisi dia melihat ke depan, gambar produk sebelumnya dia lihat ke samping, dari sisi samping, ini dari sisi depan. Kemudian kita lihat dari segi deskripsinya produknya juga hampir sama, cuma beda di judul ya. Kemudian hashtagnya juga hampir sama semua, dan harga jualnya, catat ya, harga jualnya juga sama tuh ya, 17.500, 17.500. Tapi perhatikan yang sebelumnya terjual 6.000, maka ya dengan yang produk yang kedua ini dengan produk yang sama, hanya dirubah gambar sama dirubah title, itu terjual 9.815 piece ya kan, per 7 November 2023. Nah kan, padahal produknya sama, harganya sama, hanya berbeda di dua hal. Pertama, desain produk, kemudian title produk. Nah, lanjut ke produk ketiga dengan produk yang sama, harga yang sama ya, 17.500 sama 17.500, hanya berbeda di desain produk. Nah, di produk ketiga ini tidak ada gambar perempuannya ya, hanya gambar si maskernya saja ya. Di sini ada kalimat title tambahan, yaitu kalimatnya ada ini, karet sambung. Nah, tadi kan nggak ada ya, kalimat yang pertama lebih dominan untuk hijab, yang kalimat kedua, produk kedua lebih dominan kalau ada tambahan muslimah. Kalimat yang ketiga di produk yang ketiga ini ada tambahan tali karet sambung. Nah, deskripsinya juga sama, hanya di otak-atik di bagian deskripsi sama di bagian hashtag. Nah, dan terjualnya berapa? Sama-sama terjual sekitar di angka 9.789, lebih besar. Nah, kalau kita lihat di sini, saya ketik masker ya. Ini saya pakai searchnya di toko yang sama ya. Saya cari nih, kok kesini muncul ya, buka. Oh, saya kembali ke tokonya dulu ya. Nih, saya kembali ke tokonya dulu. Oke, di sini saya searchingnya di toko ya, di toko, bukan searching di Tokopedia, searchingnya di tokonya. Saya ketik masker. Nah, bisa kalian lihat di toko yang sama ternyata produk kata masker ini oleh sepemilik toko atau si seller itu diposting sebanyak 6 kali ya kan, diposting sebanyak 6 kali, padahal produknya sama, harganya juga sama gitu ya, harganya sama, yang beda adalah di bagian gambar, desain produk, sama di title produk. Nah, sehingga ini berpengaruh untuk bahasanya sih SEO ya, search engine lah ya, pencarian kata kunci. Nah, kita nggak tahu nih produk yang kategori paling sepi dari 6 ini mana. Untuk kategori yang, coba saya buka yang produk keempat ya, dia terjual berapa ini? Sama dia, terjual 9.000 juga. Coba the next produk. Kok sini lagi? Coba mana nih? Oke. Saya coba buka masker, coba yang ini laku berapa dia, sama ini ya. Kita lihat nih, dari 6 produk ini kalau dia rata-rata terjual sekitar 9.000 dikali 6 udah besar ya. Oh, ini 9.000 juga ini wah, berarti rata-rata ini terjual di angka 9.000 ya. Tadi hanya satu yang terjual di angka 6.000 ya.
Nah ini berarti yang 6.000 yang ini. Berarti kalau dari sini yang ini nih, yang pertama ini terjual 6.000, selebihnya 5 posting itu terjual sekitar 9.000 piece. Nah ini bisa jadi ini namanya penetrasi posting produk. Jadi kalau kamu meskipun punya satu produk ya, meskipun kalian punya satu produk, maka nggak harus diposting satu kali, bisa diposting berkali-kali, hanya dirubah di desain produk sama di title produk, ya kan, pastikan harganya sama, ya kan. Itu untuk meningkatkan awareness pengunjung ke toko kalian. Kalau konsepnya marketplace ya, seperti itu. Nah kemudian bagaimana melakukan riset kata kunci ya. Riset kata kunci berupa title, description produk, sama keyword pendukung. Nah biasanya kalau saya pribadi ada dua cara saya melakukan riset keyword. Yang pertama di Tokopedia-nya langsung, kemudian di Google. Nah misalnya begini, di sini saya buka halaman Tokopedia-nya. Oke, saya ketik di sini misalkan masker. Nah, kan dia akan mencarikan referensi tuh. Nah, sebentar saya coba buka. Oke, kalian bisa perhatikan di sini. Kalau tadi cara ada dua ya, riset kata kunci ya. Pertama di marketplace-nya ataupun di Google. Nah, kalau nyari riset kata kuncinya di marketplace-nya sendiri, saya tinggal cari aja sini. Kan saya buka Tokopedia. Saya ketik kata kunci utama, masker. Nah, di sini terlihat nih, oh ternyata per hari ini algoritma dari Tokopedia itu banyak calon pembeli itu mengetik kata kunci ini. Ya. Masker duckbill, masker KF94, masker duckbill isi 50, sama masker anak, ya kan. Berarti kalau misalkan mau jualan masker di Tokopedia gitu ya, maka sangat disarankan menjual produk ini. Nah, karena ini yang trending searching gitu ya dalam pencarian di Tokopedia. Oke. Nah, cara kedua untuk riset kata kunci itu bisa menggunakan Google. Kenapa Google? Karena kan nggak semua orang itu kalau mau beli sesuatu langsung lari ke Tokopedia. Kadang orang itu mau beli sesuatu dia nyari dulu di Google. Misalkan masker anak, gitu ya. Nah, kan di sini contoh di bagian ini. Nah, kamu bisa lihat di sini ya. Ada iklan-iklan berbayar ya. Ada masker ini, kata kuncinya masker anak. Kemudian ini muncul di Tokopedia juga ya tuh masker anak, Tokopedia tuh muncul, di Shopee muncul dan sebagainya. Nah maka ini untuk di Google. Nah tapi kalau di Google saran saya itu risetnya tuh bukan di sini ya, risetnya di Google Trends Explore. Nah, kalau menggunakan Google Trends Explore, kelebihannya itu kita bisa meriset itu sampai ke wilayah ya, berdasarkan wilayah tertentu di Indonesia. Misalkan oke, kita buka namanya Explore. Oke. Jadi kalau mau riset di Google Trends Explore, nama websitenya ini ya. Nah, ini. Oke, tambahkan Explore di bagian belakang. Oke. Nah, jika sudah muncul, ini saya close. Nah, kita kan risetnya ini kan ke target pasarnya Indonesia ya. Kita nggak usah terlalu besar seluruh dunia. Kita perkecil aja ke Indonesia.
Sepertinya koneksi internet saya kok nggak enak, nggak lemot. Oke, kita pilih Indonesia. Nah, kemudian kita cari kata kunci tadi ya, masker. Nah, perlu kalian ketahui kalau di Google itu kan masker itu bisa memiliki dua makna ya kalau di Google. Pertama, masker memang untuk penutup pernapasan ya, atau bisa juga pengertiannya masker dalam arti kayak sejenis skincare gitu ya, itu juga bisa. Bahkan kalau kita bertanya kepada ChatGPT itu akan bertanya kembali masker yang dimaksud kategori apa, kategori bidang kesehatan atau kategori bidang kecantikan, itu deskripsinya berbeda. Oke, saya ketik kata kunci masker untuk target Indonesia. Kita lihat untuk 12 bulan terakhir ya. Nah, dan di sini saya pilih ada pilihannya adalah penelusuran web. Oke. Nah, kita lihat di sini di tahun lalu ya, di tahun lalu 25 Desember sampai 31 Desember terjadi kenaikan permintaan masker ya di tahun lalu. Nah, mungkin itu kenapa di tanggal 25 sampai 31, faktornya ada beberapa ya. Bisa jadi faktornya di tahun lalu, mungkin saya lupa di tahun lalu ada apa ya. Desember tahun lalu ya mungkin momen event liburan ya. Event liburan, orang masih transisi dari pandemi, sehingga kalau pas liburan masih harus berpikir beli masker dan sebagainya. Nah, kemudian sempat naik lagi permintaannya di bulan April. Ini juga bulan-bulan Ramadan, Lebaran ya, liburan Lebaran naik nih. Jadi orang banyak yang bersilaturahim, kebutuhannya adalah masker juga sama. Di 2 sampai dengan 8 Juli ini ada apa ya? Saya nggak tahu, ini belum cek kalender. Kemudian landai, ini landai lagi. Nah, kita sekarang coba cek ke bawah. Nah, ternyata permintaan pembelian masker itu terbanyak dicari oleh warga Sulawesi Barat. Hampir semua Sulawesi ya. Apakah tahun lalu ada kebakaran hutan ya? Sulawesi Barat sampai dengan Sulawesi Tenggara. Kalimantan cuma satu nih untuk 5 besar kota ya, provinsi ya. Nah, untuk query terkait, kalau query terkait ini bisa kamu jadikan sebagai semacam deskripsi produk juga bisa ya. Jadi untuk mencari sebuah title atau deskripsi itu bisa mengambil dari query terkait. Sebenarnya ada banyak. Kalau kamu tinggal mengambil, tinggal di download di sini nih ya. Nanti di download, dia tuh formatnya CSV, jadi bisa dibuka melalui aplikasi Excel. Oke. Nah, kemudian loading. Nah, ini nih kategori yang cukup trending. Oh, ternyata Google ini memahami kata kunci masker ini sebagai kesehatan ya. Karena top 1-nya adalah masker wajah. Ini 100%. Ini kan pakai masker 49, masker alami juga pasti ini bidang kecantikan ya. Masker rambut apa pula nih? Masker yang itu yang buat itu ya. Buat safe ya biasanya. Masker jerawat. Kebanyakan permintaan ini maskernya lebih kepada masker ini ya. Nah, ini kalau masker ini nih, kesehatan, masker KF94 itu ramai. Berarti kalau mau jualan masker bisa pakai ini nih. Nah, coba cari apa tuh masker KF94, siapa yang jual. Nah, kemudian ini yang bagian racing ini bisa kamu pakai untuk deskripsi produk ya. Ini kalau bidang kesehatan nih, masker scientific stick ya. Kalau dia tulisannya pesat begini, itu artinya 10.000% ya, kenaikannya 10.000%. Jadi kalau kamu jual, coba cari distributor atau supplier yang jual masker scientific ya. Nah, saya nggak tahu apa itu. Nah, mungkin kamu bisa daftar sebagai resellernya atau agennya, itu bisa dijual karena kenaikannya ini kategori pesat berarti tadi 10.000%.
Nah, jadi si Google ini lebih kepada kata kunci maskernya, lebih kepada pemahamannya lebih ke masker kecantikan ya, bukan masker ISPA. Coba saya cari masker anak gitu ya. Nah, coba lihat kalau di Google ini masker anak diartikan sebagai apa dia. Nah, bisa nih, masker anak ini bisa diartikan sebagai masker bidang kesehatan nih. Tapi ini juga bidang ini ya, rider ini bidang naik motor ya. Eon Max ini Airlock berarti sama ya. GT Man masker ada ya, merek GT Man, saya baru tahu. Nomor 4 yang apa lagi? Nomor 4 nih cukup viral ya, serius 10.000% ini. Kata kuncinya foto cewek-cewek cantik berhijab pakai masker. Itu juga boleh kamu gunakan sebagai deskripsi produk ya. Jadi pakai foto-foto gambar cewek cantik gitu ya, suruh pakai masker, kemudian dijual produknya. Tapi ya itu juga bisa. Nah, setelah kamu dapat title melalui riset yang tadi saya ajarkan, selanjutnya kamu bisa melakukan namanya analisa hashtag, ya kan? Analisa hashtag. Nah, hashtag biasanya saya tuh ngambilnya dari untuk riset hashtag itu biasanya saya menggunakan ini besthashtag.com ya. Nah, cara makanya gimana? Nah, kita coba cari di sini, tinggal di copy paste aja sebenarnya. Nah, misalkan tadi apa? Produknya masker. Nah, setelah kita ngetik tadi kata kuncinya adalah masker menggunakan website besthashtags.com. Nah, dia memberikan referensi nih, referensi beberapa hashtag. Nah, ini tinggal kamu ambil aja nih hashtag-hashtag ini. Tapi saran saya hashtagnya yang sesuai ya. Misalkan tadi hashtagnya kalau misalnya maskernya masker apa? Masker kesehatan, bukan masker wajah ya. Bukan masker bidang kecantikan, maka yang masker wajah ini jangan dimasukin. Contohnya masukin nih masker kain, masker murah, organik jangan, nggak masuk akal. Kemudian mana lagi nih, jual masker. Wah, ini kebanyakan masker kecantikan nih. Jadi kalau kamu dapat supplier masker kecantikan, wah, boleh nih dimainkan. Kemudian di sini ada kata kunci Bandung. Nah, ada apa dengan Bandung? Nah, bisa jadi ini kata kunci masker untuk kategori masker kecantikan. Banyak supplier mungkin distributor yang memang berasal dari Bandung ya. Karena itu ada kata kunci kotanya. Bisa jadi targetnya banyakkan orang belanja di sana terus dijual lagi ke luar Bandung. Coba. Nah, ini juga ada rekomen Jakarta juga masuk ya, selain Bandung. Nah, ini nih hashtag ini yang kamu masukkan kayak di tadi ya, kayak contoh yang tadi masker. Kayak mana tadi? Ini coba. Nah, sehingga antara title dan deskripsi yang sudah kamu dapat dan hashtag yang dapat di sini, kamu bisa tuangkan ke dalam nih ya tuh, kayak gini, deskripsinya di sini, baru hashtagnya di paling bawah. Ini udah banyak hashtagnya tuh ya. Ini untuk kategori yang sifatnya adalah title dan deskripsi. Nah, oke. Jadi untuk yang selanjutnya, setelah kamu sudah melakukan analisa keyword, kemudian analisa hashtag, baru bermain di desain produk. Desain produk kalau saya sih bisa pakai Canva ya, bisa juga pakai PowerPoint yang kemarin. Nah, sekarang kita coba masuk ke Canva. Oke, saya menggunakan Canva. Ini akun Canva Pro saya. Kalau yang atas ini Canva free ya. Saya yang Pro. Sebentar ya.
Selanjutnya kita belajar desain konten menggunakan Canva ya. Canva jauh lebih mudah ya. Ini saya menggunakan akun Canva Pro saya. Oke. Canva Pro itu di Tokopedia murah-murah ya. Ada yang 25.000 per tahun ada. Kamu bisa beli kalau misalkan membutuhkan Pro. Karena kalau kelebihan Pro itu template-nya banyak kan, lebih bagus. Kemudian yang penting itu kalau Canva Pro itu fitur remove background sama fitur mail merge. Jadi di Canva itu ada fitur mail merge ya. Itu sering dipakai untuk pembuatan sertifikat. Itu di Canva ada. Selama ini kamu belajar mail merge kan di MS Word ya. Nah, di Canva ada mail merge, jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat kalau kebutuhan bikin sertifikat. Oke. Nah, di desain produk ini disesuaikan ya, desain produk disesuaikan. Maka di Canva itu ada beberapa template. Misalkan ini untuk kebutuhan konten Instagram, kemudian Reels, kemudian apa lagi nih? Thumbnail YouTube. Apa lagi ya? Kalau produk tuh ukuran berapa ya? Kita bisa lihat. Kalau produk tuh biasanya ukurannya, kalau kita contek dari sini ya. Nah, kalau saya tuh cara saya mengetahui ukuran sebuah gambar, saya klik kanan gambarnya, klik kanan, saya klik inspeksi. Nah, nanti dikasih tahu sama dia ukuran gambar berapa. Coba mana gambarnya? Mana nih? Itu ya, itu ya, kelihatan ya di atas tuh ya. Nah, ukuran gambarnya itu 348 kali 348 ya. Itu kalau cara saya cari ukuran sebuah gambar. Oke, 348 kali 348. Maka di sini tinggal saya setting ya, buat desain ukuran khusus. Tadi berapa ya? 348 ya. Tiga empat delapan kali 348 pixel ya. Oke. Berarti modelnya adalah kotak. Nih. Nah, oke. Ini tampilan Canva Pro saya. Kita enaknya kan template tinggal kita cari ya. Produk. Dalam kalau mau pakai Canva, kemudian mau mencari di bagian pencarian ini ya, pastikan disesuaikan dengan settingan bahasa ya. Kalau saya kan menggunakan settingan bahasa Indonesia tuh. Lihat dari sini ada beranda, file, kemudian kirim ke guru. Nah, ini kan Indonesia semua nih. Maka pencariannya juga harus menggunakan spellingnya adalah Indonesia. Kalau di atasnya adalah home, kemudian share ya, maka pencarian juga harus disamakan dengan bahasanya produk ya, pakai CK ya, C dan K. Nah, oke. Ini nah ya, kalau saya di sini, nah ini contoh yang fitur pro-nya nih, yang ada ininya tuh Canva yang ada pro-nya tuh saya. Nah, ini pro. Oh, ini yang desain gratis, free gitu ya. Kemudian kelebihan dari Canva Pro itu di bagian aplikasi ini itu kita dapat banyak fitur tambahan. Mana? Nah ya, punya banyak fitur. Misalkan contoh terjemahan, ada nih yang mail merge nih, buat banyak nih mail merge. Nah,
Nah kayak di sini nih sama tuh ada banyak fitur-fitur AI juga. Ini kalau di Pro fiturnya ada tambahan seperti ini. Oke. Cuma dari ini semua yang paling saya suka adalah fitur ini buat banyak. Karena kalau bikin sertifikat dalam jumlah besar tuh ini lebih cepat. Ya, jadi nggak pegel, nggak capek. Oke, saya kembali ke template. Oke, saya akan menggunakan template. Misalkan produk saya adalah ini ya. Jangan makanan, banyak lapar nih saya. Nah, kemarin waktu belajar yang PowerPoint kan konsepnya kayak gini ya, cuma formatnya PowerPoint ya. Oke, misalkan produknya naon deh, ya sepatu deh, ini deh sepatu, tas aja. Nah udah, ya loading. Oke, nah tinggal di Canva, tinggal kamu desain kebutuhan kamu seperti apa kan. Sama seperti yang kemarin template saya berikan di PowerPoint kan, tinggal ganti logo ya, atau sorry, ganti teks, ganti gambar gitu kan. Misalkan bukan jualan tas misalkan ya, kan berarti kalau kita mau belajar desain, gambarnya kamu foto dulu kan, gambar di foto kemudian diambil. Contoh nih saya jualan motor Vespa misalkan. Oke, tinggal saya drag. Oke, nah di sini kan ada warna putih. Nah kalau versi Canva Pro ini yang putihnya itu bisa dihapus ya, background putihnya bisa dihapus. Sebentar, ini desainnya mengganggu nih. Nah kalau di Pro dia bisa dihapus backgroundnya. Nah caranya di bagian edit foto. Nah kekurangan Canva ini kan, kekurangan adalah ketergantungan dengan koneksi internet sangat tinggi ya. Ini sepertinya koneksi internet saya lagi bermasalah nih, kok lemot banget ya. Nah ini fitur Canva Pro nih, penghapus LB. Wah, LB itu apa ya? Background lah ya. Saya klik, ini di loading. Kalau versi yang free itu tidak disertakan ya. Oke, dia lah ini kelebihan Canva Pro. Jadi kamu bisa kalau ada rezeki ya, boleh beli Canva Pro buat kebutuhan belajar maupun bisnis ya. Tidak harus beli di officialnya ya. Kalau di official itu kan lebih mahal ya, sekitar 1.200.000 per tahun ya. Tapi kalau pakai Canva yang Pro tapi rasa retail ya, retail itu di Tokopedia banyak yang jual tuh. Ada yang harga 25 per tahun, ada yang 50.000 per tahun juga ada. Oke. Ya sebanding lah dengan ilmu yang didapat dan fitur yang didapat nanti. Nah, oke, udah. Nah jangan lupa dalam membuat sebuah konten pastikan berikan unsur apa, berikan unsur-unsur yang menimbulkan rasa penasaran ya. Misalkan ini jualan motor. Nah motor berarti ini motor Vespa, bukan motor Vespa nih, Piaggio ya kan. Berarti temanya kalau Vespa itu skuter retro ya. Targetnya adalah orang-orang yang berjiwa retro ya kan. Nah udah, misalkan di sini saya ganti pesan tanda tanya pesan, baru berikan kalimat-kalimat yang bersifat diskon atau copywriting. Misalkan DP 0% untuk bulan November ya. Kalau di
beberapa dealer motor itu sampai juga ada yang menggunakan istilah seperti ini, misalkan di kalimat copywritingnya ya, cukup 500.000 sudah bisa bawa motor. Ya, ini juga kalimat-kalimat yang mengandung unsur copywriting. Susah banget nih, ya kan? Nah, saya ganti ya. Ini kalimat-kalimat copywriting. Cukup 500.000 sudah bisa bawa motor, ya. Bisa jadi ini adalah DP pertama. Kan kayak nggak logis kalau beli motor seharga 60 juta DP 500.000 ya. Kalau beli motor Mio Beat mungkin 500.000 bisa ya, karena harganya di bawah 20 juta. Tapi kalau motor-motor yang seharga 30 di harga 30 sampai 60 DP 500.000 kayak nggak mungkin, ya kan? Nah, mungkin bisa diakali dengan cara apa? Cukup 500.000 sudah bisa bawa motor. Artinya 500.000 ini adalah DP pertama atau tanda jadi, ya kan? Nanti ada DP kedua, DP ketiga, dan seterusnya. Sama seperti jualan properti, ya kan? Ada yang bilang DP cukup 1 juta sudah bisa punya rumah, padahal itu adalah statusnya adalah DP pertama. DP kedua belum masuk angsuran, itu maksudnya. Ada kayak gitu modelnya, ya. Oke, baik, setelah kalian sudah selesai membuat konsep desain menggunakan Canva. Nah, di Canva ini ada juga fitur elemen ya. Cuma elemen ini kalau yang mau kreatif aja ya sebenarnya, mau tambah-tambahan kreatif. Tapi sebenarnya pakai template juga sebenarnya udah cukup saya rasa ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Kalau udah selesai baru kamu klik bagikan. Cara kita download adalah diklik menu bagikan. Oke. Nah, di sini ada unduh. Nah, saya sangat menyarankan kalau mendownload desain untuk kebutuhan website ya, atau untuk online, disarankan formatnya itu adalah PNG ya, PNG ya. Nah, PNG udah cukup, tinggal di upload ya. Ini nggak usah disetting nih, udah biar aja langsung diunduh. Udah. Oke. Otomatis mana downloadannya. Nah, ini proses lagi download. Nah, oke. Sudah selesai proses downloadnya. Nah, ini ya. Nah, udah. Tinggal ini di-upload di desain produk kamu, entah itu di website ataupun di marketplace atau di sosial media juga boleh, gitu ya. Oke, baik, demikian materi kita pagi hari ini. Nanti rekaman videonya akan saya berikan ya. Oke, dari saya cukup. Saya close dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silakan.